Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andaresa Putri, NPM 181600217 dari kelas Biologi B, ingin menjelaskan beberapa bahan ajar terkait materi pembelajaran dari pengembangan kurikulum dengan judul jenis-jenis kurikulum. Nah, langsung saja kita menuju materinya. Apa saja sih jenis-jenis kurikulum ini? Nah, jenis-jenis kurikulum ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, open kurikulum atau kurikulum yang sifatnya terbuka. Lalu yang kedua, closed kurikulum atau kurikulum yang sifatnya tertutup. Dan yang ketiga, guide kurikulum atau kurikulum terbimbing. Menurut Nasution, kurikulum ini terbagi menjadi 3 juga dengan jenis yang berbeda. Yang pertama, separated subject kurikulum adalah kurikulum yang dilakukan sejak lama hingga sekarang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Lalu yang kedua, ada correlated kurikulum, yaitu hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, integrated kurikulum, yaitu kurikulum yang diberikan secara tertentu. Nah, jenis-jenis kurikulum ini ternyata memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Apa saja ya kira-kira? Kita jelaskan dulu deh dari kelebihan dan kelemahan dari separated subjek kurikulum ini. Nah, kelebihan jenis kurikulum ini dapat memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum, lalu kurikulumnya yang mudah dinilai dan bahan ajar dapat diartikan secara logis dan sistematis. Sedangkan kelemahannya seperti perkembangan anak tidak harmonis, kurang memperhatikan masalah yang dihadapi sang anak, lalu cenderung statis dan ketinggalan zaman. Dan kurikulum ini sangat terbatas. Lalu selanjutnya, correlated kurikulum. Nah, kelebihannya bahan ajar ini disajikan dengan mudah, dipahami, pemahaman dari muridnya lebih luas, dan minat murid dalam belajar akan bertambah. Sedangkan kelemahan dari kurikulum ini masih bersifat subjek konkret. Lalu yang terakhir adalah integrated kurikulum. Kelebihan kurikulum ini sesuai dengan teori, di mana adanya hubungan erat antar sekolah dan masyarakat, sedangkan kelemahan kurikulum ini tidak memiliki organisasi yang sistematis dan pelaksanaan kurikulum ini sangat repot. Nah, faktor-faktor jenis kurikulum ini yang pertama ada skop, yaitu ruang lingkup kurikulum yang berkenaan dengan ruang lingkup kurikulum atau bahan ajar yang harus diikuti. Dan yang kedua ada sequence, yaitu menentukan urutan bahan ajar, bahan pelajaran yang disajikan agar proses belajar ini terlaksana dengan baik. Nah, sekian materi video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.